Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Isnaini. NPM saya 19110135. Saya dari kelas K33B atau B Manajemen Pagi semester 2. Nah, video ini merupakan salah satu bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomi Makro. Baiklah, saya masuki pembahasan yang pertama, yaitu jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat sehingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Pengaruh suku bunga terhadap perekonomian secara umum. Suku bunga berpengaruh pada keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Secara teoritis, makin rendah suku bunga, maka semakin tinggi keinginan masyarakat untuk meminjam uang di bank. Artinya, pada tingkat suku bunga rendah, maka masyarakat akan lebih terdorong untuk meminjam uang di bank untuk memenuhi kebutuhan maupun untuk melakukan ekspansi usaha. Sebaliknya, saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung menyimpan uang di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan memperluas bisnis. Dalam konteks perekonomian internasional, perubahan suku bunga juga dapat mempengaruhi persepsi dan minat investor asing untuk membawa dananya masuk ke suatu negara. Umpama suku bunga di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya, maka investor asing akan lebih tertarik untuk menanamkan dana di Indonesia dengan harapan dapat memperoleh imbal hasil lebih tinggi. Sedangkan jika suku bunga di Indonesia lebih rendah, maka investor asing akan makin kurang tertarik untuk menanamkan modal di sini. Malah, jika suku bunga terlalu rendah, investor domestik bisa ikut-ikutan melarikan dananya ke luar negeri. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap telaah atas pengaruh suku bunga terhadap perekonomian suatu negara perlu dilihat dari minimal 3 sisi, yaitu yang pertama, perubahan perilaku masyarakat konsumen, yang kedua, perubahan perilaku masyarakat pebisnis, yang ketiga, perubahan perilaku masyarakat investor. Pembahasan yang kedua yaitu jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Hambatan tarif atau tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Hambatan non-tarif atau non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. Pembahasan yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Instrumen kebijakan ekonomi internasional yang pertama, kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang dan jasa. Misalnya, pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional. Misalnya, pengawasan terhadap pembayaran internasional, pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan atau grants, pinjaman hutang atau loans, bantuan untuk rehabilitasi serta pembangunan, dan lain-lain. Pembahasan yang keempat, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud dengan perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain
atau sebaliknya, melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara. Dalam model terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan the global economy. Pembahasan yang kelima, jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. A. Perkembangan penduduk terhadap perkembangan tingkat kesejahteraan. Pengaruh langsung dari perkembangan penduduk terhadap beberapa faktor-faktor penting dalam pembangunan, di antaranya yang pertama, kemampuan masyarakat untuk menciptakan tabungan. Yang kedua, corak penanaman modal yang akan dilakukan. Yang ketiga, masalah pemerataan pendapatan. Yang keempat, pemilihan strategi yang akan dilakukan. Yang kelima, keperluan untuk mempercepat kenaikan produksi pangan. Yang kelima, perkembangan perdagangan luar negeri. B. Perekonomian yang bersifat dualistik. Perekonomian dualistik adalah perekonomian yang membedakan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri. Atau ada juga yang menafsirkan aliran ekonomi yang memajukan perekonomian kota dengan mengesampingkan perekonomian di perdesaan. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.